Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah temanya menata niat, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, setiap orang itu pasti ingin ngamal ibadahnya diterima oleh Allah. Bagaimana supaya amal ibadah itu bisa diterima? Bukan hanya amal-amalan saja. Yang diluruskan yang pertama itu adalah niatnya. Niat yang pertama itu harus karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu jelek, kalau niatnya itu salah, tentu saja ngamalnya salah. Kalau niatnya tidak tahu tujuannya, tentu saja akan keliru. Makanya usahakan saat melakukan puasa Ramadan karena melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Lebih dalam lagi, karena ingin mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya melakukan puasa itu karena teman-teman melaksanakan, tetangga melaksanakan, saudara melaksanakan. Jadi yang melakukan niat itu ya hati. Kalau hati sudah, niatnya sudah lurus, nanti ibadahnya akan lurus. Sebab syarat diterimanya suatu amal itu niatnya harus ikhlas. Niatnya harus ikhlas. Ikhlas itu ya dia menjalankan bukan karena dipaksa, karena terpaksa, takut ini, takut itu, tapi karena memang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau sudah bisa menata niat dengan baik, maka yang kedua, menjauhi larangan. Orang yang berpuasa itu kan larangannya sangat banyak sekali. Yang sering kita dengar itu ya tidak boleh makan, tidak boleh minum, kemudian tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya. Nah, ini larangan-larangannya. Ini larangan bentuk fisik. Kemudian untuk larangan-larangan yang lain, misalnya menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain, kemudian menggunakan mata untuk memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat, menggunakan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang mengundang syahwat. Nah, ini perlu diketahui juga. Bukan hanya menahan lapar, minum, kemudian tidak berhubungan suami istri. Bukan hanya itu saja. Kalau hal-hal seperti tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga, tidak menjaga mulut, nah tetap saja dia dianggap puasa, tapi entah nanti akan mendapatkan pahala atau tidak, diterima atau tidak amalnya. Jadi seperti itu. Mata dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga, apalagi kelamin ya tentu saja wajib dijaga. Jangan sampai pada saat bulan puasa, saat menjalankan puasa, ini diumbar begitu saja. Yang penting tidak makan, tidak minum, tapi yang lainnya wah kemana-mana, itu sama saja tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Jadi pada saat melakukan puasa pada bulan Ramadan, dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh, terutama sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ya. Ada sholat sunnah, ada sedekah yatim, ya, sedekah pada fakir miskin, iktikaf, ya.
Kemudian kalau bisa ditambah juga untuk belajar agama atau ngaji, baik di musola atau di masjid atau di mana saja. Yang penting ngajinya itu untuk memperkuat keimanan, bukan hanya untuk sekedar mencari buka puasa, mencari makanan untuk buka puasa. Jadi yang didapat ya hanya nasi sama minum, bukan ilmunya. Jadi usahakan pada saat bulan puasa nanti memperbanyak amal soleh, dan tentunya niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena dipuji, sedekah ingin dipuji, oh ini orang kaya. Kemudian melakukan sholat ingin dipuji orang, oh dia ini ahli ibadah, membaca Al-Quran, oh dia ini seorang ustadz. Bukan, hilangkan semua itu. Keinginan-keinginan untuk yang ada di dalam diri sendiri. Yang pertama itu biasanya nafsu itu ingin dipuji, ya. Kemudian ingin pamer. Ini harus dihilangkan. Dipuji karena untuk membesarkan dirinya, pamer karena untuk membesarkan dirinya. Ini harus dihilangkan. Kemudian yang paling parah itu ya penyakit hati itu ya hasud, takabur, berprasangka buruk. Nah, tujuannya puasa itu kan seperti itu, ingin melatih nafsu agar nafsu ini yang biasanya liar pada saat di luar bulan Ramadan, maka dikerangkeng agar nafsu ini dididik supaya mengenal siapa Tuhan, ya, siapa Nabi, dan apa tujuannya. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.